Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Jika kita dapat melewati tahun yang lalu dengan kekuatan dan penyertaan dari Tuhan. Setiap gerak dan langkah hidup orang percaya tidaklah pernah sia-sia di dalam Tuhan. Selalu ada rencananya yang indah dalam hidup orang percaya. Tetap berdiri teguh dan setia dalam mewartakan kabar indah dari Tuhan. Kabar mengenai keteguhan, ketangguhan, kesabaran, cita dan kekuatan dari Tuhan. Beritakanlah hal itu dari tempat ini bagi semua orang. Ibadah GKI Bapos Taman Yasmin pada hari ini 15 Januari 2023 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Victor Hamel dari Gereja Kristen Protestan Bali Dayanapura. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dalam ibadah ini. Dan dengan sukacita dan rasa syukur kita naikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 2. Mari kita puji. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud, mengagungkan kuasa-Nya. Besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Mari kita puji, kita muliakan Tuhan. Janganlah lupakan berkat dan anugerahnya. Sepanjang hidupmu bersyukurlah terus. Jadilah kau berkat bagi sesamamu. Pimpinannya tetap. Haleluya. Pimpinannya tetap. Haleluya. Sorak-sorai jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada pagi hari ini di dalam kesempatan yang indah ini kita bisa bersama-sama di dalam satu ibadah yang diberkati Tuhan. Saya pribadi sangat merasa diberkati bersama-sama dengan saudara-saudara dari Bapos GKI Taman Yasmin yang tentu dalam perjalanan iman yang luar biasa ada bersama-sama. Meskipun saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara, tetapi saya merasa ada bersama-sama dengan saudara dalam perjuangan untuk tetap bisa melihat bagaimana karya-karya Tuhan dalam hidup kita semua terjadi. Hari ini dalam satu firman yang mengajak kita untuk lebih mampu untuk mendengar, mengenal dan mengikut Kristus, kita diajak untuk menyiapkan hati kita
menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Bukan sekedar mengenal, bukan sekedar mendengar, tetapi juga mau mengikut Kristus, bahkan berkorban bagi kehidupan banyak orang untuk semua hal yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus, yang kudus, sehingga apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan itu boleh menjadi sesuatu yang berguna, bermanfaat dalam kehidupan kita hari lepas hari bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Saudara, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa pengakuan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengakui segala kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan Tuhan. Kami datang dengan kerendahan hati. Siapakah kami Tuhan, orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Tetapi karena anugerah dan cinta kasih Tuhan, karena besarnya pengorbanan-Mu dalam hidup kami, bahkan melalui kematian dan kebangkitan kami diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami datang sebagai umat-Mu untuk mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kami orang berdosa yang membutuhkan belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, keselamatan Tuhan dalam hidup kami. Mulut kami sering berkata-kata yang tidak benar, bahkan pikiran, hati kami, tindakan kami seringkali di luar hal-hal yang baik yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kami. Jika itu terjadi, ya Tuhan, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Karena kami mau datang sebagai orang yang benar-benar datang dengan hati yang tulus kepada Tuhan. Dengarkanlah doa kami, ya Tuhan. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Siang malam ku cemas, gemetar badanku, air mataku deras, terkenang ranjangku. Ku letih dan sedih, mengeluh padamu. Tuhan, tolonglah aku. Allah Bapa, terimalah puji dan syukurku. Tuhan Yesus, Engkaulah penebus hidupku. Roh Kudus, kuasa-Mu, sumber
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar berita anugerah yang terambil dari Roma pasal 6 ayat yang ke-22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umat yang kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar, hai dengarlah firman yang bakal. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Umat menyambut juru selamat yang dinantikan ke Dia. Timur dan barat satu jalan, Tuhan palunya. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Saudara, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kita akan mendengarkan beberapa bacaan yang akan kita baca bersama-sama pada pagi hari ini. Tapi marilah sebelumnya kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur hati kami Kau kuduskan, pikiran kami, sehingga kami juga akan mendengarkan firman Tuhan dengan hati pikiran yang bersih, sehingga dia bertumbuh seperti tanah yang subur ditaburi benih firman Tuhan, bertumbuh dan menjadi rema yang bagus, yang baik dalam hidup kami, berbuah dan kemudian menjadi sesuatu yang bermanfaat dan berguna, bahkan menjadi berkat bagi sesama. Kristus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau adalah firman yang hidup itu. Terpujilah Kristus. Amin. Bacaan pertama, Yesaya pasal 49 ayat 1-7. Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku
terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Firman-Nya, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Beginilah firman Tuhan penebus Israel, Allah-Nya yang Maha Kudus, kepada Dia yang dihinakan orang, kepada Dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa, raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel, yang memilih engkau. Demikian sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca Mazmur tanggapan dari Mazmur 40 ayat 2 sampai dengan 12. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada dalam dadaku. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Bacaan kedua, 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Salam dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu
mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Demikian sabda Tuhan. Saudara, mari kita membaca dari Injil yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-42. Demikianlah kesaksian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seorang yang tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah." Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakan itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kamu telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Senang sekali bahwa hari ini saya Pendeta Victor Hamel
Saya pendeta dari Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Dianapura, ya, satu jemaat yang berada di pinggir pantai Seminyak, Kuta. Dan dalam rasa syukur, senang dalam persekutuan bersama tentunya dengan saudara-saudara yang berada di Jakarta atau di Bogor, bersama dengan Gereja Indonesia Bapos Taman Yasmin, Bapos GKI Taman Yasmin, hari ini bisa bersama-sama beribadah. Nah, saya kira saya dalam beberapa tahun yang lalu ketika saya berada di luar negeri, saya pernah secara khusus memang berdoa dan juga melakukan sebuah aktivitas. Mungkin Bapak Ibu juga pernah berkomunikasi dengan saya juga dalam kaitannya dengan bagaimana kita memperjuangkan keadilan itu sendiri. Saya berteman baik dengan pendeta almarhum Dr. Besli Mesak, dan itu adalah teman satu kelas saya, satu kos, sehingga perjuangan itu memang dirasakan sekali, dan senang bahwa hari ini saya bisa bertemu melalui ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yohanes, kalau kita sudah membaca teks yang kita baca tadi, Yohanes pasal 1 29 1 sampai 42 ini memang merupakan sesuatu teks yang sangat dalam maknanya. Dan kita lihat bagaimana Yohanes memperkenalkan Kristus sebagai dialah anak domba Allah. Dan ini merupakan satu hal yang memang mempunyai akar teologi atau akar sejarah iman yang begitu dalam tentunya. Kalau kita membaca di beberapa teks-teks Perjanjian Lama, saya kira konsep anak domba itu adalah satu konsep yang dalam sekali maknanya. Dan kalau kita merujuk pada Yesaya 53 ayat 7, dia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Saudara, ini satu teks yang sangat terkenal untuk menunjukkan pada beberapa aspek, tetapi saya kira rujukan kepada bahwa ini menunjuk pada Kristus itu adalah juga sesuatu yang bisa dipahami, karena memang bagaimana Kristus sang anak domba seperti yang diperkenalkan oleh Yohanes itu adalah Kristus yang berkorban, yang mati, yang dirinya menjadi korban di dalam banyak hal untuk keselamatan orang percaya. Dan ini yang saya kira dalam tradisi Perjanjian Lama dihubungkan dengan konsep korban penebus salah. Dan Bilangan 28 ayat 3 ini satu yang sangat menarik. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Saudara, konsep korban penebus salah di mana orang harus membawa bentuk materi, apakah itu domba, apakah itu sapi, apakah itu yang lain-lain. Saya kira ini adalah sebuah tradisi yang memang yang ada di dalam konteks pada waktu itu, khususnya dalam kehidupan orang Israel. Dan kemudian kita tahu bahwa konsep anak domba, korban penebus salah ini, kemudian dalam konteks iman Kristen kita lihat ini sebagai bagian di dalam bagaimana kita melihatnya langsung merujuk pada korban Kristus. Dan menarik bahwa korban Kristus itu di dalam Ibrani pasal 7 27 10 sampai 14 dikatakan satu kali untuk selama-lamanya. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara, jadi bisa melihat bagaimana kelanjutan, kontinuitas
bagaimana konsep korban, penebus salah di dalam konteks perjanjian lama yang berkali-kali diulang, berkali-kali dilakukan, tetapi dia langsung merujuk pada perjanjian baru ketika di dalam pemaknaan terhadap korban Kristus, dia berkorban sekali untuk selama-lamanya. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 26 sampai 28. Saudara, teks ini, teks-teks yang kita baca hari ini merupakan satu teks-teks yang begitu mendalam yang kita bisa imani sebagai kehidupan orang percaya, bahwa ada hal sejarah yang berjalan dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, di dalam tradisi, di dalam iman, yang kemudian berpuncak pada apa yang kita sebut dengan pengorbanan Kristus itu sendiri. Dan hari ini saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, konsep penebusan salah itu adalah sebuah tradisi otentik yang bersumber pada sejarah sosiologis seperti yang tadi saya katakan, dan antropologis pada masa itu. Dan ini terus berulang-ulang konsepnya di dalam banyak hal. Orang terus melihat, mencontoh dan sebagainya. Ini saya teringat apa yang disebut dengan René Girard, yang disebut dengan mimetic desire itu ya. Bagaimana sejarah itu berulang-ulang dilihat, dicontoh dan kemudian dilakukan. Dan sejarah itu panjang sekali sampai kemudian dipatahkan dalam satu momen yang kita sebut dengan momen Golgota, ya, yang mengubah secara total konsep pengorbanan yang mimetic desire itu menjadi pengorbanan yang hanya satu kali untuk selama-lamanya, yaitu melalui korban Kristus. Sejak itu saya kira Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kekristenan secara khusus menjadikan konsep pengorbanan bukan lagi, sekali lagi saya mau menekankan, konsep pengorbanan di dalam tradisi iman kekristenan bukan lagi pada materi pengorbanan itu sendiri, tetapi yaitu pada esensi pengorbanannya. Dari binatang sebagai materi pengorbanan kepada Kristus sebagai esensi pengorbanan itu sendiri. Saudara lihat perjalanan iman orang percaya, bahwa ketika perjalanan pemahaman tentang pengorbanan itu sedemikian rupa dipatahkan di dalam momen Golgota, maka dia berubah dari materi pengorbanan kepada esensi pengorbanan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini tentu pemahaman-pemahaman teologi yang bisa dikembangkan dan didiskusikan. Tapi sebagai sebuah refleksi, menarik sekali bahwa di era modern ini, atau di era pasca modern ini, mungkin boleh dikatakan demikian, konsep esensi pengorbanan justru banyak hilang, dan orang atau kelompok banyak berorientasi pada materi pengorbanan. Atau dengan bahasa lainnya saya mau mengatakan yang sederhana seperti ini. Orang masa kini tidak lagi banyak bicara mengenai siapa yang mau berkorban, tetapi justru banyak bicara mengenai siapa yang mau dikorbankan. Sekali lagi Bapak Ibu dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, orang masa kini tidak lagi banyak bicara mengenai siapa yang mau berkorban, tapi justru banyak berbicara mengenai siapa yang mau dikorbankan. Saudara, teks kita hari ini sebenarnya sangat menarik. Bacaan kita hari ini sebenarnya ada dua perikop. Perikop yang pertama adalah perikop Yohanes menunjuk kepada Yesus. LAI memberi judul yang sedemikian rupa. Dan teks yang kedua adalah perikop murid-murid Yesus yang pertama. Jadi
Ini mau menunjukkan bahwa ada kontinuitas dalam perjalanan iman orang percaya. Apa itu? Yaitu perjalanan pengorbanan. Penunjukan murid-murid adalah sebuah penunjukan untuk ikut bersolidaritas dengan misi Allah, Missio Dei, bukan misi gereja semata. Sekali lagi saya katakan bahwa Missio Dei bukan semata-mata missio atau misi gereja. Dan ini adalah berarti bahwa menjadi murid-murid, kalau kita merujuk pada bagian yang pertama dalam perikop yang pertama, yaitu mengenai pengorbanan dalam konteks Yesus adalah anak domba Allah, maka dikatakan bahwa mengikut Yesus itu adalah menjadi bagian di dalam bagaimana kita melanjutkan misi Allah di dunia ini, yaitu mau menjadi orang-orang yang berkorban di dalam kehidupannya sebagai teladan atau merujuk pada teladan Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah pilihan kita sekarang. Kita tahu bahwa sebagai orang Kristen, kita tidak lagi berada pada konsep materi pengorbanan, tetapi pada esensi pengorbanan, yaitu orang-orang yang tangguh seperti Kristus yang mau berkorban. Tetapi lihat, ada banyak orang yang tidak tahan akan hal itu, dan kemudian bergeser menjadikan hidupnya sebagai orang-orang yang justru paling kejam untuk mengorbankan sesamanya. Saudara, saya sangat ditegur dengan firman Tuhan hari ini, karena kita hidup dalam dunia hari ini. Kita hidup ketika kita sudah bukan lagi ada di dalam konteks materi pengorbanan, tetapi pada esensi pengorbanan, yaitu pada mengikuti teladan Kristus yang berkorban. Tetapi justru kita atau kelompok atau banyak orang ada di dalam hal di mana kita lebih suka mengorbankan orang lain daripada berkorban bagi sesama. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ini menarik. Judul khotbah hari ini diberikan kepada saya adalah mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus. Mendengar, mengenal, dan mengikut Yesus itu adalah sebuah proses. Dan saya berharap proses ini bukanlah sebuah proses yang diam, yang kaku, tetapi dia bergerak dan senantiasa hidup dalam semua aspek kehidupan. Bagaimana saya mendengar berita firman Tuhan, bagaimana saya mengenal, dan bagaimana saya mau mengikut Yesus, itu adalah sebuah proses yang dinamis, yang bergerak, yang secara aktual dia ada dan berada di mana-mana. Dan ini menarik, mendengar, mengenal, dan mengikuti Yesus adalah sebuah proses yang ada di dalam seluruh kehidupan kita, dalam semua aspek kehidupan kita. Proses mendengar, mengenal, dan mengikut Kristus adalah sebuah proses, kalau saya mau meminjam konsep dari Deleuze dan Guattari dalam proyek mereka Capitalism and Schizophrenia, sebagai konsep rhizome theory. Apa itu? Rhizome itu bergerak di mana-mana, tumbuh di mana-mana tanpa dia bergerak di semua lini, memberi kekuatan kepada berbagai aspek melalui talenta-talenta, berkomunikasi di berbagai tempat, meski tidak ada pimpinan tunggal sekalipun, tetapi bergerak dengan visi dan tujuannya, dan akhirnya berada pada titik yang sama, bahwa kami adalah pengikut Tuhan yang mau berkorban. Itu teori rhizome dari Deleuze dan Guattari yang mengatakan rhizome teori seperti rhizoma yang bergerak ke sana kemari, banyak dan kemudian bercabang-cabang dan sebagainya. Tidak ada yang memimpin, tetapi semua bergerak sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan harapannya, dan semua berkomunikasi, semua memberikan kontribusi, semua memberikan hal-hal yang baik untuk perkembangan ataupun untuk kemajuan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita belajar tentang Yesus adalah anak domba Allah. Dia berkorban untuk kita. Tapi hari ini kita juga adalah pengikut Yesus. Kita tidak hanya mengenal dia,
Kita tidak hanya mendengar Dia, kita tidak hanya mengenal Dia, tetapi kita mengikut Dia. Sebagai pengikut Kristus, maka hari ini saya mau mengatakan kepada kita, pilihan kita adalah dua. Mau menjadi orang yang berkorban bagi sesama, atau mau menjadi orang yang dengan kejam, dengan kekuatan untuk mengorbankan sesama. Saya tahu bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melewati masa-masa yang tidak mudah. Saya tidak perlu mengajari saudara tentang arti pengorbanan, karena saya tahu bahwa apa yang Bapak Ibu sudah lakukan hari ini adalah sebuah pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan kita, pengorbanan umat Tuhan di jemaat Taman Yasmin adalah sebuah perjalanan mendengar, mengenal, mengikuti Yesus. Dan adalah sebuah perjalanan, sebuah proses yang memberikan kekuatan dalam kehidupan saudara. Apa yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Apa yang saudara dengar, apa yang saudara kenal, apa yang saudara ikuti tentang Kristus, dan menjadikan pribadi Kristus dalam kehidupan kita sebagai pribadi yang paling penting, karena Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia berkorban bagi kita, maka teladan itu adalah teladan yang kita lakukan sampai hari ini. Saya mengucap syukur mengenal kehidupan umat Tuhan, Jemaat GKI Yasmin ini, dengan satu keyakinan yang teguh bahwa apa yang saudara lakukan, pengorbanan yang saudara lakukan tidak pernah sia-sia. Karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang benar. Mendengar, mengenal, mengikut Kristus dalam pengorbanan seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Dan teruslah berkarya dan melayani seperti Kristus yang selalu rela berkorban. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama untuk masuk di dalam doa syafaat kita. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Kau mengajar kami tentang arti bagaimana kami menghargai korban Kristus dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah menjadi teladan dalam pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga hari ini kami pun belajar untuk mengerti arti pengorbanan. Dan kami tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kami hari ini, khususnya bersama-sama dengan umat Tuhan di GKI Bapos Taman Yasmin, kami tahu pengorbanan-pengorbanan yang sudah mereka lakukan selama ini. Kami tahu mereka telah berjuang selama ini. Kami tahu itu tidak sia-sia, karena semua hal yang mereka lakukan adalah untuk meyakini, meneguhkan hati mereka bahwa teladan Kristus itu kami lakukan untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan keadilan dalam hidup kami. Kau memberkati keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, umat Tuhan yang ada di Bapos
GKI Taman Yasmin. Kau memberkati semua aktivitas pelayanan mereka, pribadi lepas pribadi, dengan semua karunia, talenta, anugerah, bahkan semua hal yang mereka lakukan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, orang demi orang, bahkan sahabat-sahabat, orang-orang yang dikasih dimanapun berada, semuanya adalah dalam berkat dan anugerah yang Tuhan beri bagi umat. Kau memberkati mereka semua. Engkau memberkati kehidupan umat Tuhan di Bapos Taman Yasmin ini ya Tuhan. Kau memberkati orang tua kami, para lansia. Engkau memberkati kesehatan orang-orang yang sakit, yang mungkin ada di dalam proses pemulihan, atau mungkin terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah-rumah. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu sekalipun ya Tuhan, tetapi Engkau memberkati kehidupan mereka dengan menjamah mereka untuk kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan pergumulan kami, perjuangan kami, pengorbanan kami untuk mendapatkan hak beribadah seperti apa yang kami lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Kami tahu ini adalah pengorbanan yang luar biasa. Kami tahu ini adalah bagian dari bagaimana kami sering pun menjadi korban-korban di dalam kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Oleh sebab itu ajar kami untuk tetap setia menjunjung tinggi keadilan, tetap setia untuk menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, tetap menjunjung tinggi filosofi negara ini sebagai satu negara yang berpancasila, di mana kami semua menghargai perbedaan. Kami menghargai melalui kerukunan umat beragama. Kami menghargai semua perbedaan yang ada itu dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak kuatkan teman-teman yang ada, para pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, dengan semua program dalam kesaktian jemaat untuk terus melihat bahwa keadilan harus ditegakkan, bahwa semua hal yang terbaik harus diperjuangkan dalam kehidupan masyarakat. Itulah pengorbanan-pengorbanan yang kami boleh lakukan, baik untuk kehidupan kami, baik untuk gereja Tuhan, tapi juga untuk bangsa ini, untuk menegakkan keadilan di tengah-tengah banyaknya ketidakadilan yang terjadi. Oleh sebab itu ya Tuhan, kuatkan secara khusus jemaat dan para pengurus Bapos GKI Taman Yasmin, baik ketika melewati masa-masa yang sulit sekalipun, khususnya ketika menghadapi masa-masa pandemi, penanganan kasus-kasus, program-program yang ada yang harus dilakukan tidak mudah, dana-dana yang diperlukan, banyak sekali hal-hal yang harus kami lakukan, khususnya dari pengurus dan juga jemaatmu di Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan Kau memberkati, diberkati gereja Kristen Indonesia, gereja-gereja di Indonesia pada umumnya, yang terus membangun kesadaran akan arti kebersamaan, arti kesatuan sebagai bangsa, arti penghargaan terhadap perbedaan. Kami percaya bahwa pemerintah kami Kau berkati, pemerintah pusat, pemerintah daerah, khususnya di Bogor, Tuhan Kau memberkati, supaya kami percaya bahwa Kau memberikan hikmat bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan memberkati kehidupan pemerintah pusat, pemerintah daerah dimanapun berada dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mohon kekuatan daripada Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menguatkan kami, pribadi lepas pribadi, terkhusus umat Tuhan, umat-Mu, jemaat-Mu Bapos GKI Taman Yasmin. Tuhan, Kau senantiasa menguatkan mereka dalam perjuangan yang tanpa henti dan tanpa menyerah sekalipun. Karena kami tahu kami berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa syafaat kami ya Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah Minggu pagi hari ini, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Persembahan akan kita dasari dengan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 2 dan ayat 8 yang tertulis demikian. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi lagu dari pelengkap Kidung Jemaat 148, Terima Kasih Ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Puji syukur ku ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan. Ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman.
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan semesta alam. Kami sudah mendengar siapakah Engkau Tuhan. Engkau adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Engkau telah memanggil dan menyelamatkan kami. Hari ini dengan penuh sukacita kami ingin mengikut Engkau, mengucap syukur kepadamu dengan membawa persembahan ini. Terimalah dan berkatilah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah kita hari ini. Dengan penuh rasa sukacita dan syukur, baiklah kita kembali kepada tugas dan pelayanan kita dengan semangat dan kekuatan yang baru, karena kita telah mendengar dan menjadi percaya siapakah Allah kita. Dialah Mesias yang menyelamatkan kita dan yang telah memanggil kita untuk mengikutinya. Bersama-sama kita akan nyanyikan Kidung Pengutusan dan Berkat dari Kidung Jemaat 432, Jika Padaku Ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara telah mendengar firman Tuhan, nyatakan keadilan yang kadang-kadang penuh dengan pengorbanan. Tetapi pengorbanan tidak akan pernah sia-sia, karena dia dinyatakan atau dilakukan berdasarkan kasih Tuhan, teladan Kristus dalam hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.